Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar WordPress, dan pada video kali ini kita akan belajar install WordPress pada local server ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih kebutuhan untuk belajar WordPress ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk instalasi WordPress-nya ya. Nah, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah jalankan dulu lokal servernya ya. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah belajar atau kita sudah download kebutuhannya, yang salah satunya adalah lokal server ya. Nah, maka silakan teman-teman pastikan dulu ya. Untuk XAMPP-nya silakan teman-teman runningkan dulu ya. Nah, nanti kalau misalnya posisi teman-teman seperti ini, silakan teman-teman klik start dulu ya. Jadi kita pastikan Apache-nya jalan, kemudian MySQL-nya juga jalan ya. Nah, karena kalau misalnya kita tidak jalankan ini, maka kita tidak bisa lakukan instalasi WordPress-nya ya. Jadi kita harus jalankan dulu lokal servernya. Kalau sudah, maka kita bisa lanjutkan untuk instalasi seperti itu. Nah, kalau sudah kita jalankan lokal servernya, yang selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah kita siapkan filenya ya. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah berhasil download platform WordPress-nya ya, yang mana versi yang kita download adalah versi 5.8.1 ya. Nah, jadi misalnya pada saat teman-teman nonton video ini versinya sudah berbeda, tidak masalah ya. Caranya akan sama aja. Nah, kalau sudah ketemu dengan file ini, maka silakan teman-teman ekstrak aja ya. Kita coba ekstrak aja. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman klik 2 kali, kita akan masuk ke dalam folder WordPress 5.8.1 ini. Nah, nanti di sini kita akan ketemu dengan folder yang namanya WordPress ya. Nah, di dalamnya akan terdapat banyak file ya. Di sini ada folder WP admin, kemudian WP content, WP include sampai dengan seterusnya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu panik ya, tidak perlu khawatir apa aja isinya. Kita tidak perlu kutak-atik filenya ya, kita tinggal lakukan instalasi aja ya. Caranya cukup mudah. Silakan teman-teman copy ya file ini, silakan teman-teman copy. Kemudian kita akan pindahkan ke folder server kita, di mana local disk yang saya berikan di sini adalah local disk E ya. Kalau teman-teman di local disk C, silakan disesuaikan ya. Di sini saya local disk E, kemudian posisinya ada di folder XAMPP. Silakan teman-teman klik 2 kali. Kemudian nanti di sini kita cari folder htdocs ya. htdocs, silakan teman-teman klik 2 kali. Nah, di dalam folder htdocs di sini kita boleh pastekan folder WordPress yang kita copy tadi ya. Nah, silakan teman-teman kopikan ya. Nah, nanti kalau sudah di copy, silakan ditunggu aja prosesnya. Oke, kalau sudah teman-teman berhasil copy ke dalam folder htdocs kita, maka selanjutnya dari folder WordPress ini kita akan ganti namanya menjadi MyWeb ya. Silakan teman-teman klik kanan folder WordPress-nya, kemudian rename, lalu di sini kita akan ganti menjadi MyWeb ya. Nah, silakan teman-teman buat seperti itu. Nah, kalau sudah terganti MyWeb seperti ini, selanjutnya adalah silakan teman-teman buka web browsernya ya. Nah, di sini saya menggunakan Chrome. Silakan teman-teman buka, kemudian silakan teman-teman ketikkan localhost ya. Nah, kalau sampai di sini adalah lokal server kita ya, dimana tadi kita sudah berhasil menjalankan Apache dan database MySQL kita ya. Nah, ini di sini saya bilang tadi untuk versinya saya menggunakan 7.3.19 ya, atau 19 seperti itu. Nah, sekarang kita akan jalankan web yang sudah kita kopikan tadi, atau WordPress ya, WordPress yang sudah kita ganti namanya menjadi MyWeb ya. Caranya adalah kita ketikkan localhost ya, ini lokal server kita, kemudian slash, lalu nama folder kita yang tadi. Nah, misalnya nama folder kita tadi adalah MyWeb seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman lain atau bukan MyWeb tulisannya, silahkan disesuaikan ya. Oleh karena di sini saya beri nama MyWeb, maka saya tuliskan MyWeb seperti itu. Kalau sudah, silahkan di enter.
Nah, kalau sudah sampai di sini, kita akan diarahkan untuk memilih bahasa ya. Nah, nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan bahasanya, mau pilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah ya. Nah, di sini saya mau menggunakan defaultnya aja, yaitu bahasa Inggris ya. Nah, sini silakan teman-teman klik continue ya, atau lanjutkan. Nah, nanti di sini ada beberapa yang harus kita siapkan sebelum kita lakukan instalasi ya, yaitu yang pertama database name ya, nama database kita, kemudian database username dari database kita, kemudian database password, dan database host ya. Yang terakhir adalah tabel prefix ya. Cuma ini tidak masalah kalau misalnya kita tidak mau mengikutinya. Nah, kalau sudah kita siapkan dulu kebutuhan 5 ini ya. Caranya bagaimana? Caranya silakan teman-teman buka tab baru, kemudian di sini kita ketikkan localhost ya. Nah, nanti kan kita masuk di sini, kita akan buat database dulu ya. Nah, nanti di sini kita disuruh buat database. Nah, caranya buat database gimana? Kalau sudah teman-teman masuk ke dashboard ini, di sini kita tinggal pilih atau klik menu PHP My Admin ya. Di sini adalah tempat untuk mengelola database kita. Silakan teman-teman klik. Nah, kalau sudah sampai di sini adalah tempat kita mengelola database ya. Nah, di mana di sini saya sudah memiliki beberapa database ya. Jadi jangan heran ya kalau misalnya ternyata tampilan teman-teman di situs dengan saya di sini berbeda ya. Nah, karena di sini saya sudah melakukan beberapa pembuatan database ya. Sudah banyak database yang saya buat ya. Kemudian di sini kita akan coba buat untuk web kita ya, atau WordPress kita ya. Nah, caranya gimana? Silakan teman-teman klik new database ya. Silakan klik new ya. Silakan teman-teman klik new ini. Nah, nanti kita diarahkan ke sini ya, ke database. Kita disuruh membuat database ya, create database. Di sini nama database kita apa? Misalnya DB my web ya, DB my web, artinya database my web, seperti itu. Kalau sudah, silakan teman-teman klik create ya. Oke, kalau sudah berhasil dibuat, nanti kita akan diarahkan ke sini ya, di sebelah sini, maka database yang sudah kita buat akan muncul di sini, yaitu DB my web ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ini diapain lagi? Kita biarin aja, nanti setelah lakukan instalasi kita akan diberikan beberapa tabel ya, otomatis seperti itu. Nah, jadi kita cukup membuat database-nya seperti ini. Kalau sudah, silakan kita arahkan ke sini ya, ke tab kembali ya. Jadi kita ada 2 tab yang kita buka. Yang pertama tab instalasi WordPress-nya, kemudian yang kedua adalah untuk kelola database atau PHP My Admin ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menyiapkan kebutuhan ini ya. Nah, untuk database name kita ya adalah DB My Web, kemudian database username. Nah, di sini oleh karena kita menggunakan local server, biasanya username-nya adalah root ya. Kemudian database passwordnya. Nah, kalau misalnya di sini kita masih menggunakan local server, maka passwordnya biasanya kosong ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengonlinekan ke dalam hosting ya, maka kedua ini ya, database username dan database password ini harus teman-teman sesuaikan ya, karena jika tidak maka dia tidak akan running webnya, seperti itu ya, atau kesalahan dalam menghubungi database, seperti itu. Lalu keempat ini hostnya local host saja, kemudian tabel prefix ini kita kosongin aja ya. Kalau sudah, kita klik let's go ya, karena kita sudah siapkan kebutuhan kelimanya. Kalau sudah, silakan let's go. Nah, di sini ya, kita kan tadi disuruh diperintahkan untuk menyiapkan. Nah, sekarang kita inputkan ya. Yang pertama database name ya. Database name kita apa? Database name kita adalah DB my web. Maka di sini kita berikan DB my web ya. Nah, kalau sudah, username kita adalah root ya, karena kita menggunakan default dari local server kita, maka username-nya adalah root. Kemudian passwordnya ya, kalau teman-teman sudah mengganti password atau ada passwordnya, silahkan diisi. Oleh karena kita menggunakan defaultnya, maka di sini kosong ya.
Lalu database host kita biarin aja localhost. Kemudian tabel prefix ini silakan teman-teman sesuaikan. Cuma di sini saya sarankan biarin aja WP seperti ini ya, karena kita masih pemula, kita masih belajar dasar ya. Kalau misalnya teman-teman sudah paham tentang seluk-beluk WordPress ini, maka ini boleh diganti ya. Nah, nanti kita coba lihat WP ini posisinya nanti ada di mana ya. Oke, kalau sudah kita siapkan semuanya, maka kita bisa lakukan submit ya. Kita bisa lakukan submit, silakan teman-teman klik. Nah, maka di sini kita diingatkan lagi apakah semuanya sudah selesai, semuanya sudah betul settingannya. Kalau iya, maka kita tinggal klik aja run the installation ya. Silakan diklik. Nah, kalau sudah sampai di sini ya, kita diminta untuk settingan web kita ya, informasi terkait web kita. Misalnya site title kita saya isi misalnya myweb.com. Nah, contohnya begitu ya. Kemudian username kita apa? Nah, username ini diperlukan untuk ketika kita mau masuk ke dalam administrator ya. Jadi sebelum kita edit kontennya, kita harus login dulu. Loginnya menggunakan username apa? Nah, username yang sudah kita daftarkan. Misalnya di sini admin. Kita biarkan aja ya, kita coba buat admin aja. Kemudian passwordnya di sini terserah teman-teman ya. Misalnya di sini admin 123 ya. Nah, cuma ini tidak disarankan ya, kalau misalnya teman-teman sudah mengonlinekan, jangan username-nya admin kemudian passwordnya admin 123 ya. Terus di sini juga kita sudah dikasih informasi sangat lemah ya, very weak ya. Kemudian di sini kita centang konfirmasi password ya. Kemudian di sini email ya. Silakan teman-teman masukkan emailnya, misalnya admin@myweb. Ini contoh aja ya. Kalau misalnya teman-teman sudah online kan webnya, boleh disesuaikan dengan email yang aktif ya. Nah, lalu yang terakhir di sini, hati-hati di sini jangan sampai teman-teman centang ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita centang, maka web kita tidak akan dilihat oleh search engine ya. Jadi di sini kan pesannya kita intinya ya, kita melarang web kita ditampilkan ke dalam indeks search engine ya. Nah, jadi ketika kita centang ini, maka web kita tidak akan didapat oleh search engine. Nah, jadi yang terakhir ini dibiarin aja kosong, jangan dicentang ya. Oke, kalau sudah semuanya oke, kita lakukan install WordPress ya. Oke, kalau sudah sampai di sini, kita sudah berhasil ya. Di sini ada pesannya sukses, WordPress selesai diinstalasi. Silakan enjoy ya, silakan dinikmati. Nah, nanti di sini kita disuruh untuk login ya. Username kita admin, passwordnya nanti silakan kita sesuaikan ya. Kemudian di sini kita coba login. Oke, kalau sudah login, nah di sini kita masukkan username. Username apa yang kita daftarkan tadi ya? Username yang kita daftarkan tadi adalah admin ya. Kemudian passwordnya adalah admin 123 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak yakin, boleh klik simbol mata ini ya. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini sudah kelihatan admin 123. Kalau sudah, silakan teman-teman klik login. Nah, maka jika sudah sampai di sini, maka kita sudah berhasil lakukan instalasi untuk website kita ya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan CMS WordPress ya. Nah, namun di sini kan banyak menu nih. Nah, nanti di sini kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas step by step sampai dengan teman-teman bisa membuat website sampai dengan online lah intinya ya. Nah, di sini kita coba lihat cara melihat website asli kita. Kita bisa arahkan kursor kita ke My Web ini ya. Jadi ini nama website yang sudah kita bangun. Kemudian visit site ini kita klik kanan, open in new tab ya. Nah, ini adalah website kita ya. Nah, jadi tampilannya jelek sekali ya. Belum ada apa-apa, belum ada
isi, belum ada gambar, sampai pokoknya jelek lah intinya ya, seperti itu. Nah, ini nama web kita myweb.com. Nah, nanti di sini kita akan kelola isinya ya. Bagaimana caranya kita buat web kita tuh cantik ya, enak dipandang mata, seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa untuk video instalasi ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan untuk pengenalan menu-menunya ya. Oke, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.